Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bagus, alhamdulillah. Jumlah siswa kita di kelas 4B ada berapa? 21 orang. Hari ini apakah lengkap ya muridnya 21 orang? Ada yang tidak hadir ya, siapa? Odel. Siapa lagi yang tidak hadir? Atar ada. Atar ada, Odel, Izin, Alena ada, Aira, Asdia, Kelvin, Zaki, Fatan, Iqbal, Fadil, Aska, Raffi, Rainan, Rizky, Syarif, Naira, Alfi, Ataya, Sakila, Siti, dan Khaira. Oke, cuma satu. Berarti siswa kita ada berapa kalau satu tidak turun? 20. Oke, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Bahasa Inggrisnya Artificial Intelligence dan Coding. Ini merupakan mata pelajaran baru yang menjadi mapel pilihan dari tingkat SD, SMP, dan SMA. AI, ya betul. Singkatannya AI. Ulangi coba, Iya, betul. Dan untuk AI ini ternyata dalam kehidupan sehari-hari banyak loh kita pakai. Oke. Nah, jadi hari ini akan Ibu jelaskan tentang AI dan bagaimana AI itu bisa membantu kita, pola pikir apa saja yang mereka miliki. Jadi kita belajar part 1 dulu ya, pengenalan bagaimana AI, dan lihat gambar berikut ini. Teknologi membantu kita untuk menjadi cepat, tepat, dan menghasilkan banyak atau optimal. Lebih cepat mana, yang kanan atau yang kiri? Menghitungnya lebih cepat mana? Right or left? Left, betul. Kanan, kiri, bujurna. Oke, selanjutnya, maulah es, lebih cepat mana? Pakai ice maker atau dibungkus, dimasukkan kulkas, dicatok-catok? Berapa waktunya? 7 menit. Yang ini kira-kira sehari ya, atau nukar cepet tapi catok dulu. Kayak Paman Boy ya. Yang ini udah pecah-pecah belum? Udah siap buat ke dalam wadah. Oke, selanjutnya. Nah, ketika kita tersesat atau hendak mencari tempat, cepat mana betakunnya? Iya, ke Google Maps. Bila betahunan orang bisa disasatakannya? Bisa. Atau Imun Nurabek ditolongi Allah daripada yang bujur ya. Nah, ini teknologi ya. Teknologi, terutama AI, mereka bisa membantu kita. Kayak apa sih AI ini jadi kawan membantu kita, menolong kita, memberikan solusi bagi permasalahan kita. Contohnya tadi, kawan mencarikan tempat yang kita hendak tahu. Oke, jadi hari ini Ibu hendak melajari anak-anak semua supaya apa? Baca Fadil. Pertama. Iya. Iya. Dapat berpikir dengan cepat, tepat, dan 5. Bagaimana AI? 2. Rizky, agar apa anak-anak Ibu? Ibu yang baik bekerja keras menunjukkan kemajuan yang berbasis. Ya, apa yang ketiga tujuannya Alena? agar anak-anak ibu yang penolong dan pembagian memahami Cara kerja kerja berpikir. Iya, jadi yang pertama cara kerja AI itu pola pikir mereka dengan berpikir komputasional. Oke, lihat video berikut ini. Lihat ini. Ini pakai mobil apa, Atar? Tuh disetir sendiri apa disetiran motornya? Iya. Autopilot. Artinya dia bisa menyetir. Kawan melihat ada orang lalu tahu, harus berhenti tahu, hendak kemana tahu, kawa guringnya. Cina beneran udah hidup di masa depan, tapi yang satu ini bakal bikin kamu melongo.
Awalnya nggak ada yang aneh. Anak ini kayak lagi nunggu taksi biasa. Dan nggak lama kemudian, mobilnya datang. Tapi anehnya, bukannya langsung masuk, dia malah masukin kode rahasia di jendela belakang. Ngapain ya? Dan pas dia udah selesai dan pintunya dibuka, kamu nggak bakalan nyangka. Kursi sopirnya kosong dan nggak ada siapa-siapa di dalam mobil. Tapi yang lebih gilanya lagi, pas dia tekan layar yang ada di kursi penumpang, mobilnya mulai jalan sendiri. Dan kelihatan setirnya bergerak tanpa ada yang gerakin. Ini bukan eksperimen, ini taksi tanpa sopir yang udah beroperasi di Wuhan. Didukung AI canggih dan sensor mutakhir, mobil ini bisa berkendara sendiri tanpa manusia. Masa depan udah di depan mata. Kalau ada di kota lo, berani coba naik? Nah, kayak apa AI sampai bisa menyetir seorang? Berarti ada instruksi yang diberikan. Instruksi yang diberikan itu namanya coding. Coba ulangi apa? Coding. Artinya instruksi yang diberikan. Cuman memberikan instruksi ke komputer atau AI beda dengan kita ya. Misalnya ibu ke Kevin, Kevin angkat tangan kanan. Nah, nyaman. Bila komputer, kawalah angkat tangan kanan. Udah kawal. Berarti harus ada simbol tertentu atau rumus tertentu. Nanti kita belajar coding ya. Dan bagaimana cara kerja AI memahami instruksi kita, itu namanya berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional adalah proses berpikir, catat, dari komputasional sampai alat bantu. Dari computational thinking. Iya. Yang berpikir apa? Dari computational thinking sampai alat bantu. Nah, ini rumus pertama bagaimana AI kalau menolong kita jadi bisa beroperasi dalam bentuk Google Maps atau apapun seperti mobil Tesla. Pertama, dia punya kemampuan berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional? Adalah proses berpikir yang terjadi saat kita memformulasikan persoalan dan berstrategi untuk menentukan atau memilih solusi yang efektif. Nah, jadi hadirnya AI itu untuk memberi solusi bagi kehidupan kita ya. Mencari tempat makan terfavorit paling banyak review yang bagus. Tanya AI dapat. Nah, Mega Coa jalan. Bah, waktu mata. Cari peta cepat, tepat. Banyak, optimal. Hendak mola sambal. Cabatan mana, menguleka atau pakai blender? Nah, itu AI bantu kita supaya cepat, banyak, dan tepat. Sampai mesin tuh. Bon? Sampai mesin. Pai mesin. Pai mesin tuh Sampai ke sebenarnya ada di supernya tuh bukan banyak hantu kayak itu. AI itu ada yang masih manual, konvensional, ada yang real AI ya. Yang kayak blender itu masih manual. Yang kayak kalkulator masih manual. Yang AI real sampai kau memberikan rekomendasi, keputusan itu kayak Google Maps atau YouTube. Nah, kita nanti belajar memformulasikan komputer ya, supaya mengikuti instruksi kita ya. Nanti kita coba. Kada apa, nanti sembuh. Asal jangan karena kotoran. Memformasikan tuh maulah caranya. 1, pian belok kanan. 2, lurus. 3, belok kiri. 4, sampai. Nah, memformalisasikan tuh instruksi yang kita berikan. Supaya kau bergerak sesuai kehendak kita. Kalau kita punya otak, komputer otaknya harus dipadahi juga. Atau AI harus dipadahi. Kalau kita kan tinggal diperintah. Biarnya otomatis membantu dan bekerja. Coba kita beri instruksi ke AI ya, begini ya. Kita berikan coding atau instruksi ke dia. Oke, kita coba memberikan instruksi ke AI berikut. Namanya adalah Blocky Games. Nanti saat ibu bagikan HP, buan-buan coba di HP masing-masing. Tapi kita coba bersama ibu dulu ya. Oke, coba kita beri instruksi ke dia. Oke. Ada beberapa instruksi. Apa ini? Dia dari sini kita beri apa? Belok, bergerak. Bergerak maju, berarti ambil, jalankan ke sini, habis itu jalankan. Nah, oke, mantap. Oke, level 2.
Kita coba lagi beri instruksi. Siapa mau berani? Coba, Ataya. Ataya dulu, coba. Oh, ini udah dijawabin Ibu. Oh my God. Pertama, apa yang dilakukan untuk ya, andak. Oke, Mbah bergerak maju apa? Tuh, supaya sampai kita belok. Ya, andak ke atasnya, sambok. Ya, Mbah itu? Benarkah? Coba, berhasil nggak ya? Yakin? Coba jalankan program dulu. Ataya jawab. Nah, salah. Duduk, ada tepat. Coba Renan, Ana yang bujur tadi siapa? Alfa sama Renan, coba sini maju. Yang bujur kayak apa? Ya nanti di HP masing-masing. Coba berikan instruksi. No, tidak sopan lewat meja. AI harus jelas instruksinya karena dia bukan manusia. Oke, maju. Habis itu belok kiri, habis itu bagus. Habis itu oke, habis itu oke, mainkan, jalankan. Ayo AI, bisa tidak menggawinya? Wih, berhasil. Nah, itu instruksi ke AI. Coba lagi. Dah, coba. Berarti yang hijau ini ya. Yang hijau ternya menggawi taros. Masukkan ke dalam ini masuk ke sini. Nah, itu perintahnya. Biasa. Dah, ambil dulu yang hijau. Nah, belok Ibu terjemahkan, artinya ulangi sampai ke tujuan. Nah, berartinya itu taros yang digawinya. Masukkan perintahnya. Coba mainkan. Sampai. Cewek pulang. Cewek maju siapa? Cewek dulu baru cowok lagi, cewek. Aira, Alena, Khaira, Askia, Sakila, Naira, Siti, coba. Someone. Ayo. Ada Aska, coba Aska. Waduh, ini susah ya. Kayak apa nih? Ya nanti coba bila Aska gagal, Sarep. Nah, bisa. Bila sama polanya pakai repeat ya. Biar ya, coba terus. Coba pakai yang ini. Coba anak dulu. Ini kan ini coba lihat. Stop, sabar. Nah, ini dulu. Ini kan sama polanya ya. Lurus, belok kiri, lurus, belok kanan sama polanya. Ya, masukkan dulu. Bergerak. Ya, bergerak maju apa? Ya. Kemana di bawah tadi? Iya, di bawahnya dong. Kan perintah selanjutnya. Ya, habis itu kayak apa tadi? Maju dulu, bergerak dulu. Ini belok kan cuma belok doang. Ya, habis itu? Udah? Cukup, coba jalankan lah, sampailah. Dia bagus, sudah bisa memberikan instruksi ke AI, mantap. Oke. Ada Sarep sekali lagi, ayo coba. Biar coba dulu, Nana, coba dulu. Coba. Salah, Nunai duduk. Yang lain sampai berhasil, coba. Rainan udah, Alpi pulang. Iya kak, Aska belum boleh. Iya kak. Oh ya sudah. Cukup? Coba. Jalankan program betul nggak ya? Coba. Pas.
Belum, coba dulu. Ah, Lakukan satu. ya. Oke. Oke, bis tuh. Oke, coba dong. Ah. Masih tidak tepat, Dur. Ya, coba. Nah, 2 kali bergerak majunya. Di situ belok. Ya, habis itu bergerak maju. Nah, itu ya, jadi harus ada instruksi yang jelas. Karena dia AI, karena inya mobil AI, karena inya mungkin maps AI, dan lain-lain. Oke, nah jadi inya berpikir dengan 3-4 cara. Ada dekomposisi, artinya memecah masalah besar jadi masalah kecil diselesaikan supaya nyaman. Jadi dipecah-pecah dapat solusi. Pola yang kita belajar semalam, ini polanya berkurang berapa ya? Ya betul. Dikenali polanya seperti apa. Kemudian abstraksi. Turun, duduknya buju-buju. Abstraksi hanya mengambil informasi yang diperlukan, mengabaikan hal yang tidak perlu. Yang keempat, berpikir algoritma atau diberikan instruksi. Kenapa sih kita perlu belajar berpikir komputasional, AI coding, supaya kita kawa memanfaatkan AI dan suatu saat mudah-mudahan buantian kayak Elon Musk, kawa jadi pengembang ya, kawa menjadi maulah mobil AI, karena maulah apalagi rumah AI. Pikir komputasional ada 41 apa Sakila? Atau? Ya, suaranya lebih keras. 2 apa, Api? 3 apa, Kelvin? 4 apa, Aira? Ya, 4 ya. Oke, kita coba yang pertama lagi, dekomposisi. Dekomposisi adalah proses untuk memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Mana lebah? Iya, oke. Bener lah, kaki lebah ada 4. Iya, nih di muka nih. Cirinya. Ambil sebutin. Cirinya 2 ya. Oke, apalagi ciri sebutinnya? Bagus. Oke, kakinya berapa? Pilih kaki kucing. Hah? Ya, cirinya ambil cirinya. Ya, Atar coba cirinya. Cirinya coba ambil. Ya, kumis, ambil. Kemana? Ya, andak, tarik. Tarik. Ya. Ini berapa bebek? 4. Cirinya, cepat cirinya. Ya, apalagi cirinya? Ayo, Khaira. Ya, ada lagi Naira. Ya, coba rapi dulu. Dah kakinya. Ya, cepat. Bujur. Oke, Naira. Ya, apalagi cirinya berisi apa tuh di awaknya? Ya, coba atur. Oke, kita periksa ya. Periksa jawaban. Sempurna. Hebat. Oke, mantap. Musik. Dekomposisi tubuh manusia pertama terdiri dari? Ya, nih, kepala. Tulis. Tubuh. Iya, 2 badan. Badan. Nah. 3 tangan, Bu.
3 apa lagi? Ya, alat gerak ya. Tulis. Alat gerak apa aja? Tangan dan kaki. Struktur organisasi kelas. Apa? Wali kelas dulu, betul. Ketua. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawab sampai 7. Dah, B ini kita main kahut sampai selesai ini. B ini ibu bagikan HP. Wali kelas, ketua, wakil ketua, ketuanya, sekretaris, bendahara, apalagi seksi keagamaan. Cari HP Renan. Ya, ambil HP Asra. Sampai ada linknya. Nah, ini Google Lens. Udah mulai ya. Duduk. Duduk yang rapi. Duduk 3 mulai. Oke, yang kada tahu. Nah, ini cari tahu sendiri. Ini polanya adalah 2 kali 2, 4, 4 kali 2. Salah, berarti di sini Ibu bantu. Ibu bantu. Polanya ini kali 2. Ini kali 3. Ini berarti kali 4, selanjutnya kali 5. Nah, kali coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Perlu dan penting kada? Penting. Ya, dekomposisi tadi apa artinya? Proses. Apa dekomposisi? Menyederhanakan hal besar menjadi hal-hal untuk menemukan solusi. Iya, kita berefleksi dulu ya. Itu coding dan kecerdasan artifisial. Nah, genah. Nah, tulis. Alhamdulillah anak-anak cukup antusias dan nanti kita lanjutkan pembelajaran coding dan juga kecerdasan artifisial ya. Ibu harap anak-anak lebih memahami bagaimana cara kerja AI dan bahkan nanti menguasai dan bisa jadi pengembang seperti Elon Musk. Oke, kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.